Sejarah Kerajaan Sriwijaya, dari awal berdiri hingga masa kejayaan. Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim Buddha yang pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim Buddha yang pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, lahir pada abad ke-7 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah seorang pemimpin yang bernama Dapuntahyang Srijayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Prasasti Kedukan Bukit, yang bertarikh 682 Masehi, menyebutkan nama Dapuntahyang. Prasasti ini memberikan kita gambaran awal tentang pendiri kerajaan Sriwijaya. Namun, prasasti Talangtuo, yang bertarikh 684 Masehi, memperjelas identitas pendiri ini menjadi Dapuntahyang Srijayanasa. Dua prasasti ini menjadi saksi bisu dari awal mula berdirinya kerajaan Sriwijaya. Sayangnya, tidak banyak diketahui mengenai asal-usul Dapuntahyang Srijayanasa. Informasi mengenai Dapuntahyang Srijayanasa pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya hanya memberikan keterangan terkait hal-hal yang dilakukan selama pemerintahannya, misalnya tentang penaklukan wilayah dan pembangunan taman. Berdirinya kerajaan Sriwijaya berawal dari perjalanan suci Dapuntahyang. Kala itu, Dapuntahyang menjalankan perjalanan suci atau Sidayatra menggunakan perahu. Ia membawa 20.000 orang pasukan. Bersama pasukannya, Dapuntahyang akhirnya membangun kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Jambi. Informasi mengenai masa pemerintahan Dapuntahyang Srijayanasa dapat diketahui dari prasasti Kedukan Bukit, yang ditemukan di Kedukan Bukit, Palembang. Prasasti berangka tahun 604 Saka atau 683 Masehi ini ditulis menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Dapuntahyang Srijayanasa, sebagai pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Sriwijaya, telah meninggalkan jejak sejarah yang tak terhapuskan. Meski asal-usulnya masih menjadi misteri, namun perjuangan dan dedikasinya dalam membangun kerajaan Sriwijaya telah menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-9 dan berlangsung hingga abad ke-14. Selama periode ini, kerajaan ini mengendalikan perdagangan maritim di Selat Malaka dan menguasai wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau di sekitarnya. Kekuasaan dan pengaruhnya mencapai puncaknya pada periode ini, sehingga kebesarannya sering disebut-sebut dapat mengimbangi kerajaan Majapahit di timur. Sebagai kerajaan Buddha, Sriwijaya memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran agama Buddha di Nusantara. Kerajaan ini juga dikenal memiliki hubungan erat dengan Jawa, sebab relasi raja-rajanya berasal dari Jawa. Hubungan ini memperkuat posisi Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan budaya di kawasan tersebut. Kerajaan Sriwijaya tidak hanya dikenal karena kekuasaan dan pengaruhnya, tetapi juga sebagai simbol kebesaran Sumatera pada masa lampau. Kejayaan dan kemakmurannya menjadi bukti dari kekayaan dan keberagaman budaya Nusantara. Berikut adalah beberapa raja kerajaan Sriwijaya yang terkenal. Dapuntahyang Srijayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Dapuntahyang Srijayanasa adalah tokoh penting yang berperan sebagai pendiri sekaligus maharaja pertama kerajaan Sriwijaya. Masa pemerintahannya berlangsung dari akhir abad ke-6 hingga awal abad ke-7. Dapuntahyang dikenal karena berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya melalui perjalanan suci ke berbagai daerah, seperti yang tercatat dalam prasasti Kedukan Bukit. Wilayah kekuasaan ini meliputi Tulang Bawang, Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Tanah Gentingkra, hingga ke wilayah kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Samaratungga, arsitek Candi Borobudur. Raja kerajaan Sriwijaya kedua yang memiliki pengaruh besar adalah Raja Samaratungga. Pada masa pemerintahannya, yaitu sekitar abad ke-8 hingga ke-9, Samaratungga lebih memfokuskan pada wilayah kekuasaan Sriwijaya di Pulau Jawa. Samaratungga dikenal sebagai pencetus pembangunan Candi Borobudur,
sebuah monumen Buddha terbesar di dunia. Pembangunan Candi Borobudur oleh Samaratungga ini tertulis dalam prasasti kayu Muwungan. Balaputradewa, penerus dinasti Candra. Balaputradewa, anak dari Samaratungga dan cucu dari Sri Darmasetu, salah satu raja dari dinasti Candra, adalah tokoh penting berikutnya dalam sejarah kerajaan Sriwijaya. Kekuasaan Balaputradewa sebagai raja kerajaan Sriwijaya telah tertulis dalam prasasti Nalada. Masa pemerintahan Balaputradewa ini berlangsung sejak tahun 856 Sri Chudamani Warmadewa, penghubung antara Cina dan India. Maharaja Sriwijaya lainnya yaitu Sri Chudamani Warmadewa. Sri Chudamani memegang kekuasaan pada sekitar abad ke-10. Sri Chudamani dikenal karena hubungannya yang erat dengan bangsa Cina dan India. Ia bahkan pernah mendedikasikan sebuah candi kepada Kekaisaran Cina. Selain itu, namanya juga menjadi nama salah satu vihara di India. Sri Marawijaya Tunggawarman, pewaris kerajaan Sriwijaya. Raja selanjutnya merupakan anak dari Sri Chudamani Warmadewa, yaitu Sri Marawijaya Tunggawarman. Silsilah ini tertulis dalam salah satu prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Leiden. Sri Marawijaya Tunggawarman meneruskan jejak ayahnya dalam memimpin kerajaan Sriwijaya. Meskipun ada banyak raja yang memerintah kerajaan Sriwijaya, Dapunta Hyang Srijayanasa sering disebut-sebut sebagai raja yang paling terkenal karena ia adalah pendiri kerajaan ini. Sejarah kerajaan Sriwijaya adalah bukti dari kejayaan masa lalu Nusantara. Meski telah berlalu, namun kebesaran dan kejayaan kerajaan Sriwijaya tetap abadi dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Segala kebenaran detail kisah tentu kita kembalikan kepada Allah Tuhan Sang Pemilik Jagat Kehidupan.